Salah satu hal yang menarik perhatian pada GP Belgia pekan lalu adalah bagaimana interaksi antara Max Verstappen dengan race engineer-nya yaitu Gianpiero Lambiase atau kerap disapa sebagai GP. Jika kalian fokus menonton balapannya dan tidak ketiduran, maka ada momen di mana Verstappen dan Lambiase saling berdebat di radio. Red Bull berusaha menahan ego setinggi langit Verstappen yang ingin mencoba membuat gap besar supaya bisa melakukan pit stop tambahan di akhir balapan untuk mengincar fastest lap. Berulang kali Gianpiero Lambiase memberi instruksi kepada Max untuk merawat bannya supaya bisa dipakai sampai finish. Meskipun berulang kali juga si Verstappen ngeyel dan berusaha push mobilnya. Sampai akhirnya pembalap Belanda tersebut request strategi di radio untuk membujuk timnya melakukan pit stop tambahan di akhir race, yang tentunya ditolak dengan tegas oleh GP. Verstappen sendiri mengaku jika sebenarnya dia iseng mengerjai timnya sendiri karena kesal Red Bull tidak berani ambil resiko untuk melakukan pit stop dan menyukai respon penolakan serta kepanikan tim yang ternyata membuatnya puas. Perdebatan mereka berdua sebenarnya sudah sangat sering terjadi, terutama ketika kualifikasi dan balapan. Baru di GP Belgia kemarin, keduanya mendapat expose yang lebih dengan siaran radionya yang disiarkan secara broadcast. Bahkan sebelumnya, Verstappen dan GP sudah sempat berdebat di sesi kualifikasi, yaitu di akhir sesi Q2 ketika Max nyaris saja terlempar keluar 10 besar. Max yang kesal dengan eksekusi timnya yang kurang maksimal malah ditegur balik oleh Lambiase karena tidak memanajemen baterai IRS dengan baik. Perdebatan antara Max dengan GP ini tentu menggambarkan bagaimana intensnya cara operasional di Red Bull meskipun mereka sedang menikmati performa yang super dominan di F1. Sebelumnya mungkin kalian penasaran tentang seperti apa tugas dari race engineer di F1. Race engineer di F1 adalah salah satu posisi yang cukup prestisius dan memiliki tingkat jabatan yang bisa dibilang tinggi di dalam sebuah tim. Salah satu tugas dari mereka adalah sebagai jembatan komunikasi antara tim dengan pembalap. Semua info-info mengenai strategi, instruksi, kondisi mobil, lalu posisi trafik adalah hal yang paling sering dikabarkan dari seorang race engineer kepada pembalap. Bisa dibilang juga kalau race engineer ini bagaikan navigator bagi pembalap F1. Namun, secara garis besar, tugas race engineer lebih dari sekedar menjaga komunikasi dari tim dengan pembalap. Seorang race engineer dituntut untuk bisa memahami segala jenis aspek performa yang ada di mobil dan menjalin relasi yang bagus dengan pembalap. Selain komunikasi, race engineer juga jadi orang yang bertanggung jawab dalam manajemen mobil menjelang balapan, seperti settingan mobil, lalu program-program saat latihan bebas, dan timing saat kualifikasi. Race engineer juga tidak bekerja sendiri, karena ia membawahi beberapa divisi engineer dalam satu mobil yang sama, seperti performance engineer, aero engineer, tire engineer, dan power unit engineer. Bersama timnya tersebut, ia akan menentukan bagaimana settingan mobil yang pas dan mendiskusikan strategi apa yang akan dipakai ketika balapan. Race engineer juga berperan sebagai translator atau penerjemah antara pembalap dengan mekanik untuk memahami apa saja yang diperlukan untuk bisa memaksimalkan performa mobil. Oleh karena itu, jabatan ini memerlukan kualifikasi yang tinggi dan pengalaman yang cukup untuk bisa menjadi seorang race engineer. Karena semua aspek pada dasarnya harus dikuasai di sini, baik dari segi operasional, seperti komunikasi dan manajemen waktu, serta dari segi teknis, seperti pengolahan data, serta mekanikal. Belum lagi jika kita bicara soal mental yang harus dimiliki oleh seorang race engineer, yang dituntut untuk bisa tenang dan berpikir dengan cepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pembalap. Data atau informasi yang harus diserap oleh race engineer itu bukan main banyaknya. Mereka harus bisa memahami serta mengkalkulasi info yang datang secara terus-menerus dengan cepat, presisi, dan tenang. Dengan beban kerja yang berat dan membutuhkan skill set yang bejibun, tidak heran jika cuma ada 20 race engineer di F1. Di antara mereka, barisan race engineer top atau papan atas di F1 saat ini, yaitu ada Gianpiero Lambiase di Red Bull, lalu Peter Bono Bonington di Mercedes, Riccardo Adami di Ferrari, kemudian Tom Stallard di McLaren, dan Mark Slitt di Haas. Dalam kasus Red Bull, Max Verstappen bisa dibilang cukup beruntung memiliki race engineer sekelas Gianpiero Lambiase. Lambiase sendiri mempunyai pengalaman yang cukup oke dengan pernah menjadi race engineer bagi Sergio Perez semasa di Force India sebelum pindah ke Red Bull pada musim 2015. GP sebenarnya diproyeksikan untuk menjadi race engineer yang baru bagi Sebastian Vettel, dan bahkan ia diwawancarai langsung oleh pemegang 4 titel juara dunia tersebut.
Tapi ternyata Vettel malah hijrah ke Ferrari dan Lambiase sudah sepakat untuk bergabung ke Red Bull. Sempat bekerja untuk membantu Daniel Kvyat pada 2015. Ia kemudian disatukan dengan Max Verstappen di GP Spanyol 2016 dan langsung meraih kemenangan perdananya saat itu. Max dan GP langsung akrab dengan cepat dan inilah yang jadi kunci dalam suksesnya hubungan mereka berdua. Cara GP dalam berkomunikasi yang direct, to the point, terbuka, dan apa adanya sangat disukai oleh Verstappen. Apalagi dia juga punya karakter keras kepala dan berpendirian kuat seperti Verstappen. Menangani Verstappen memang bukan perkara komunikasi saja, tapi mental di sini juga harus bermain, mengingat ego tinggi yang dimiliki sang pembalap. Menurut Christian Horner, race engineer lain tidak akan kuat menahan tekanan yang diberikan Verstappen. Namun Gianpiero Lambiase mampu mengatasi itu, dan ia bahkan bisa mendebatnya di radio. Dia berhasil membangun sebuah koneksi atau hubungan yang spesial dengan Verstappen, yaitu bukan cuma relasi antara pembalap dengan race engineer, tapi hubungan mereka sudah seperti dua orang sahabat yang sering berdebat satu sama lain. Tapi setelah itu, mereka bisa berdamai dan tertawa bersama dengan cepat. Saking dekat dan klopnya hubungan mereka berdua, Verstappen sampai mengatakan jika ia cuma ingin bekerja dengan Lambiase sebagai race engineer-nya dan akan ikut berhenti jika GP pindah atau pensiun. Perdebatan yang sering terjadi di radio antara mereka berdua adalah sistem yang memang sengaja dibuat oleh Verstappen dan GP untuk bisa selalu berada di form terbaik mereka. Dengan saling terbuka dengan adu argumen, itu dinilai Verstappen mempunyai fungsi timbal balik bagi mereka berdua untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Kedua pasangan ini sudah membangun rasa kepercayaan dan rasa respect yang amat tinggi, sehingga sepanas apapun tensi komunikasinya di radio, kita tahu jika salah satu di antaranya akan mengalah. Komunikasi progresif dan adu argumen seperti ini adalah pembeda antara bagaimana tim juara beroperasi dengan tim-tim yang masih membangun fondasi mereka. Radio semacam GP dengan Max atau Bono dengan Hamilton tidak bisa kita temui di tim Ferrari yang masih dilanda masalah komunikasi. Sosok Xavier Marcos Pedros atau yang kerap disapa Xavi menjadi sorotan musim ini karena dinilai kurang cakap dalam memberikan informasi kepada Charles Leclerc. Xavi juga sering membuat kesalahan, seperti saat manajemen trafik ketika kualifikasi yang menyebabkan Leclerc dihukum penalti di GP Monaco dan sprint GP Austria. Belum lagi cara komunikasinya yang lambat dan terkesan textbook membuat Xavi kalah kelas ketimbang GP ataupun Bono. Bahkan race engineer Sainz, Ricardo Adami menurut kami lebih bagus dan jauh lebih cocok untuk dipasangkan dengan Leclerc ketimbang Xavi. Komunikasi antara mereka berdua terasa kaku dan sangat konservatif. Namun ini bukan cuma perkara race engineer saja, tetapi peran pembalap dalam membangun komunikasi juga punya pengaruh yang cukup besar. Perbedaan terbesar antara Leclerc dan Sainz adalah keberanian mereka berdua dalam mendebat strategi yang diberikan tim. Sainz seringkali mendapat strategi yang lebih bagus karena dia berani untuk mengintervensi keputusan tim yang ia anggap kurang pas. Sementara Leclerc lebih nurut dan iya-iya saja dengan perintah dari tim, dan dia baru komplain di radio ketika strateginya sudah dijalankan. Komunikasi yang tidak berjalan dua arah ini membuat Ferrari sering alami miskomunikasi dan keputusan-keputusan yang salah. Ini menjadi salah satu tugas yang masih berusaha dibenahi oleh Frederick Vasseur untuk membuat komunikasi tim jadi lebih terbuka dan lebih progresif. Dan itu bukan perkara race engineer saja, tetapi perlu perombakan penuh dalam sistem manajemen tim. Sekian video dari kami, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.